Sama-sama kita Allah SWT. Kemudian dalam kajian kita dua sampaikan kepada Rasulullah dan menajib kepada keluarga beliau dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Imam Masjid, Pemimpin Masjid, Pemilihan Masjid, tokoh-tokoh masyarakat, program mama dan ayah-ayah sidang jemaah tarawih Isya yang dirahmati Allah. Hadirin sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sesungguhnya kami jadikan kamu, kata Allah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya pertama adalah untuk kamu sekalian saling kenal mengenal dan juga saling tukar informasi di antara kalian. Kemudian beliau menyatakan bahwa saya datang dari Palestina, Gaza. Saya tinggal di sana dan lahir di sana. Pada hari ini sudah sampai kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk menyambung silaturahmi dan juga untuk menginformasikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak keadaan negeri kami di sana, keadaan warga Palestina di sana, dan juga keadaan ekonomi dan pasca terjadi perang antara Israel sudah setahun setengah dan juga di pasca Cina kemanusiaan. Nama saya adalah Syekh Dr. Samir Kamil Ahmad Hajjaj. Dan saya seorang mufti ataupun qadhi ataupun fatwa hukum agama Al-Azhar di tengah-tengah masyarakat Gaza Palestina. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز امتن على أهل قريش فقال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سبحانه وتعالى امتن على أهل قريش بهاتين النعمتين: النعمة الأولى الذي أطعمهم من جوع، النعمة الثانية وآمنهم من خوف. هذه يا أحبابنا من أعظم نعم الله تعالى على عباده، أن يطعمك من جوع وأن يؤمنك من خوف. وهذا ما لا يعيشه الأهل في غزة. الأهل في غزة يعيشون الجوع. هناك مجاعة حقيقية في غزة. إسرائيل تمنع دخول الطعام والشراب. إسرائيل تمنع دخول البترول إلى قطاع غزة. لك أن تتخيل قطاع غزة من 17 عاما بدون كهرباء. هل بإمكانك يا عبد الله أن تعيش ساعة واحدة من غير كهرباء؟ هل بإمكانك أن تعيش ساعة واحدة من غير ماء؟ إخوانكم في غزة جوعا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إخوانكم في غزة خائفون، لا تكاد بقعة في قطاع غزة آمنة. الإنسان في بيته غير آمن، الإنسان في المسجد غير آمن، في الشارع غير آمن، لأن دولة الاحتلال تقصف بحممها كل شارع وكل مؤسسة وكل بيت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, beliau menyebutkan surah Al-Quraish yang pengertiannya bahwa dalam ayat tersebut ada dua hal yang perlu, yang berkewajiban kita harus membantunya. Yaitu yang pertama, kita harus membantu orang-orang kelaparan. Yang kedua, kita harus membantu orang-orang yang ketakutan. Pada hari ini penduduk Gaza, penduduk Palestina, penduduk jalur Gaza
keduanya dalam adab. Mereka itu pada hari ini sangat ketakutan. Ketakutan yaitu bisa datangnya bom yang dilemparkan oleh Israel baik di udara, darat dan di laut. Kemudian mereka itu juga di dalam lapangan. Mereka itu sekarang kekurangan di dalam makanan, tanpa makanan bagi mereka penduduk Gaza hari ini. Kenapa? Karena penduduk Gaza hari ini Israel mencegah, menghambat apapun yang masuk kepada ahli Gaza, penduduk Gaza pada hari ini. Sehingga sulit sekali masuk makanan-makanan dan bantuan-bantuan untuk bisa menyejahterakan, untuk membantu keadaan di sana. Jadi di sana itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada obat-obatan, dan juga tidak ada listrik. Para Israel menghambat itu semua. Kemudian tidak ada petrol, tidak ada minyak kendaraan tidak ada. Sehingga mereka itu di dalam ketakutan dan di dalam kelaparan. Beliau menyatakan juga tidak ada satu tempat yang aman di sana. Di dalam rumah tidak ada aman, di dalam masjid tidak ada aman, di jalan tidak ada aman. Dimanapun tempat kalau kita berada di Palestina tidak ada jaminan keamanan. Kemungkinan ketika datang malam hidup boleh-boleh saja, besok adalah nyawa dan keringan. Karena mengapa? Karena secara spontan tidak tahu arah kemana bom itu dijatuhkan. أنا عشت هذه الحرب يا أحبابي، عشت هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. والله يا أحبابنا أعظم شعور يمتن المولى به على عباده هو شعور الأمن والأمان. وأنا أعيش في غزة يا أحبابنا كنت أتوقع أن تنزل حمم الطائرات علي وعلى أسرتي وعلى أولادي في كل دقيقة، بل في كل ثانية، في كل ساعة، في كل يوم. فاحمدوا الله يا أحبابنا، فاحمدوا الله تعالى في هذا البلد على أن الله تعالى أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. لكن المطلوب منكم أن تتذكروا أن لكم إخوة في غزة، لكم إخوة في غزة يعيشون المرارة والحرمان. الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضدهم سياسة التهجير. إسرائيل الآن تطرح على الإنسان الفلسطيني هناك إما التهجير وإما الجوع. فإسرائيل تمنع عن المواطن الغزي الطعام والشراب والكهرباء، ثم تقول له إما الموت جوعا وإما أن تهاجر. والفلسطيني باق على أرضه، مرابط على أرضه، ثابت على أرضه إلى أن يأذن الله بنصره. لكن يا أحبابنا المطلوب منا أن نغيث إخواننا، أن نقف مع إخواننا، فلا يجوز أن نترك إخواننا وحدهم في الميدان. إسرائيل تدعم من أمريكا ماليا وعسكريا، من بريطانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من كل دول العالم. إسرائيل تدعم ماليا وعسكريا، بينما نحن كفلسطينيين تركنا في المذبح وحدنا، تركنا في الميدان وحدنا. أين واجب النصرة؟ أين واجب الإغاثة؟ أين أنتم يا إخواننا من قول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ أين أنتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قلنا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. أنت الآن تجلس مع أولادك عند الإفطار، تجلس مع أولادك عند السحور لتأكل مما لم وطاب. عندما تجلس على مائدة الإفطار، عندما تجلس على مائدة السحور، تذكر أن لك إخوانا في غزة لا يجدون طعام الإفطار ولا يجدون طعام السحور، وإن
juga menyampaikan bahwa saya memang berada di tengah-tengah perang ketika saya di sana. Ketika bom berjatuhan dan orang-orang berlarian dan bom jatuh di rumah-rumah, kemudian di rumah saya juga berjatuhan bom. Saya dan keluarga saya, istri saya dan anak saya berusaha lari dan keluar daripada rumah saya, bertanti-tanti menghindari bom, maka kami keluar sampai pada perbatasan Mesir, kemudian masuk ke Mesir. Di sana semua bangunan-bangunan hancur lebur, tidak ada tempat yang aman di sana karena Israel terus memencatkan senjata. Walaupun kemarin sudah ada senjata, tetapi mereka itu sebenarnya adalah tidak mau menghindari ataupun setuju untuk jeda kemanusiaan, jeda peperangan. Mereka itu ingin menghabiskan semua masyarakat yang ada di Palestina untuk mereka itu menguasai bumi Palestina dan negeri Palestina menjadi Maqdis untuk dijadikan rumah ibadah sinagoga mereka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Israel memang dalam hal ini bukan sendirian. Mereka itu dibantu oleh kolonialnya, baik Amerika, Inggris, Prancis, dan Belanda, seluruh negara-negara Eropa. Sementara kami rakyat Palestina, tinggal kami sendiri dalam menghadapi tantangan dari Israel dan sekutunya. Maka kemana orang-orang muslimin, kemana persatuan hak-hak manusia, di mana persatuan Arab, dan di mana kalian semua? Tidak ada. Karena itu membiarkan kami menghadapi Israel dengan warga kami sendiri. Tidak ada yang bantu. Maka hadirin sekalian, maka pada hari ini saya datang ke sini sebenarnya kalian semuanya bisa mendukung kami, berada di belakang kami untuk merongrong melawan dari Israel yang kejam, yang mereka ingin menguasai Baitul Maqdis, menguasai Ardul Muqaddasah, sehingga mereka itu mengharap bahwa kami keluar daripada negeri kami Israel, ada di negeri kami Palestina. Kami insya Allah tidak akan keluar dari negeri walaupun memang harus berakhir kematian. Kami harus mempertahankan negara kami, harus mempertahankan tanah kekal walaupun sekekal. Jangan diambil oleh Israel dan oleh koloninya untuk dijadikan tempat pemukiman mereka dan juga tempat ibadah mereka di Baitul Maqdis dan Ardul Muqaddasah. Orang-orang yang membantu Israel bukan saja mereka membantu alutsista ataupun alat-alat perang, tetapi juga negara-negara koloninya membantu yaitu tentara-tentara pun bergabung dengan tentara Israel, baik dari Amerika, Eropa dan sebagainya. Mereka itu juga mengirim bala-bala tentara dan masuk bersama orang Israel menjarah dan membunuh anak-anak bangsa kami, membunuh perempuan-perempuan dan juga orang tua yang tak berdosa. Mereka itu tidak peduli siapapun, semuanya dilipat, semuanya dihancurkan, semuanya dibunuh tanpa dibunuh. Tidak jamaah yang dirahmati Allah, maka saya kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu mendukung kami dengan abda semampunya, baik doa-doa yang dilontarkan setiap salat, kemudian dengan dukung kami dengan memberitakan kezaliman yang dilakukan oleh Israel, dan juga kalau bisa membantu dengan harta benda yang bapak miliki, bila lebih untuk diri sendiri, sudah bisa ikhlasnya membantu kami karena kami bisa di dalam kelaparan di sana, tidak ada makanan di sana, dihampas semua di seluruh penjuru perbatasan, semuanya sudah dikok, semuanya sudah dihampas, dihalangi, dikontrol, yaitu supaya tidak masuk makanan di dalam ke negeri kami Palestina, sehingga rakyat sekarang dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat tinggal di sana. Maka pada hari ini coba Bapak pikirkan, Bapak sekarang adalah di bulan Ramadan, bisa ketika buka puasa, ketika sahur, bisa makan apa saja yang diinginkan dengan keluarga. So bayangkan kami di sana,
saudara-saudara kita di sana yang tanpa makanan, tanpa minuman, kalau kadang-kadang ada sangat kurang sekali. Sehingga andai bapak dan ibu-ibu ketika puasa memiliki melebihi makanan-makanan yang ada di hadapan bapak ibu ketika buka puasa dan sahur, ingat sedikit, maka diharapkan untuk mengingat sedikit kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina tanpa ada makanan dan minuman. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menganggap kita tergolong orang-orang yang tidak beriman apabila kita tidak membantu orang-orang dalam kelaparan. Rasul menyatakan ada orang yang tidak beriman, tidak ada iman sampai itu bulan 3 kali. Sehingga pada saat mengatakan siapa ya Rasulullah yang orang yang tak beriman, itulah orang-orang yang tidak mau membantu tetangganya yang sampai yang pernah dia tahu saudaranya yang muslim dalam kelaparan, dia tidak mau membantunya, dia tidak mau menyumbang, tidak mau menyisihkan sebagian hartanya yang melebihi mereka itu makan untuk disisakan diberikan kepada saudara-saudaranya yang tetangganya yang dalam kelaparan. أيها الأخوة بالله، أيها الأخوات، الكل يتحدث عن العشرة الفطرة امبارح الفطرة، لكن أريد أن أدخل في البداية إلى مسألة أخيرة أن عبادة الوقت جهاد النفس. وبالمناسبة ثبت عن الفتوى الأفضل الشديد أفضل فتوى ورأسها بفتوى أنه يجوز للمسلمين على مستوى العالم أن يرسلوا زكواتهم وصدقاتهم سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، يجوز أن يرسلوها لإخوانهم في مصر، لإخوانهم في مصر. وأنا من أهل وجود الأحباب من كان عنده زكاة مال أو زكاة فطر واجب الوقت أن يرسلها لإخوانهم في مصر، لإخوانهم المسلمين، وهذا هو واجب الوقت. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم. Kemudian juga kami informasikan bahwa karena kondisi yang sangat menyedihkan di sana, warga Palestina dalam menghadapi tantangan ini, cobaan ini, sehingga tetangganya di samping para mufti ulama-ulama di Mesir tadi berkumpul sehingga menginstruksikan kepada seluruh masyarakat dunia yang beragama Islam untuk rela memberikan, mengumpulkan sedekah-sedekah bantuan dan juga zakat-zakat mereka, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sangat membutuhkan, yang dalam sangat miskin dan sangat fakir, dan juga mereka yang tergolong bisa dibela oleh perjuangan agama Allah dan disabit orang di dalam berpindah-pindah pergi tanpa ada biaya, maka mereka itu merupakan sedih-sedih yang sudah diutarakan sampai ke bawah dalam Al-Quran, sehingga saya melihatnya seluruh masyarakat dunia yang beragama Islam untuk mohon disumbangkan, dihadiahkan, disalurkan zakat-zakat dan serta segala sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang menghadapi tantangan yang sangat dahsyat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kekurangan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barangkali yang barangkali yang ada kami bisa bertanya ataupun zakat lainnya ataupun lainnya, itu boleh hubungi Solusi dan bisa menghubungi kami di sini untuk bisa salurkan. Terima kasih. Kalau kata saya